وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء وصالح النصوص لله شأن القوم لا نشأن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض إلى مغاربها بريها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah dan nikmat Allah kita semuanya diberikan usia yang panjang sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa hingga hari yang ke-15. Ini bentar Pak, hari 15. Oke, insyaallah alhamdulillah. Semoga semuanya tetap kuat, sehat. Amin. Ya. Baik. Oleh karena fikih puasa kita sudah selesai, maka kita masuk ke dalam pembahasan fikih zakat. Ya. Mulai sekarang kita membahas fikih zakat. Zakat kali ini saya akan mengkerucut ke zakat fitrah, bukan zakat mal. Ya, zakat fitrah, karena kita nanti bakal menghadapi waktu di mana kita mesti bayar zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Oke. Zakat fitrah. Adapun zakat mal, kita bahas nanti. Ya, bahas nanti. Oke, insyaallah karena kita punya waktu ya kurang lebih sampai minggu ini, minggu kurang lebih. Oke, karena setelah itu wallahu a'lam. Kurang kampung. Wallahu a'lam. Taib, zakat ya, kita tentang zakat. Taib, apa itu zakat? Kita harus tahu definisi daripada zakat supaya kita lebih paham lagi secara mendalam. Zakat itu artinya an-numu wa ziyadah. An-numu wa ziyadah artinya berkembang dan bertambah. Ya. Az-zakat. Zakat itu artinya an-numu, berkembang secara bahasa. Adapun secara istilah zakat artinya ismun limalin makhsusin min malin makhsusin yukhraju ila asnafin makhsusatin. Apa itu artinya? Pokoknya gitu deh ya.
ismun. Jadi zakat itu adalah sebuah nama untuk harta yang khusus. Harta khusus itu artinya harta yang tertentu, Pak. Malin maksus berarti bukan sembarang harta. Ismun limalin maksus, min malin maksus, diambil daripada harta-harta tertentu juga. Jadi zakat itu harta tertentu, diambil daripada harta tertentu. Yukhraju ila asnafin, ila ashkhasin maksusah, dikeluarkan kepada orang-orang tertentu juga. Enggak sembarangan semua orang mendapatkan zakat. Yaitu definisi daripada zakat. Hartanya khusus, diambil daripada harta yang khusus, dikeluarkan untuk orang-orang yang khusus. Nah, jadi enggak sembarang harta kita keluarkan zakatnya ya, karena harus ada harta-harta tertentu yang bakal diwajibkan untuk dizakati. Dan juga nggak semua orang bisa mendapatkan zakat. Oke. Itu definisi daripada zakat secara bahasa dan secara istilah. Oke. Kemudian berikutnya adalah tentang hikmah zakat. Nah, tentu zakat ini memiliki faidah yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim, apalagi bertetangga, bermasyarakat, ya, itu sangat penting sekali. Karena dengan disyariatkannya zakat disyariatkannya zakat itu supaya orang-orang fakir miskin itu dapat terbantu. Itu sangat membantu sekali, Pak, ya. Adanya zakat itu supaya membantu fakir miskin. Jadi diambil tuh harta sebagian dengan ukuran yang sudah ditentukan supaya itu dikeluarkan kepada fakir miskin, khususnya ya, fakir miskin. Jadi dengan zakat yang kita berikan, mereka itu merasa tercukupi, merasa terbantu adanya zakat ini. Kemudian bahwa zakat ini itu disyariatkan untuk mensucikan jiwa kita, terutama jiwa orang yang mengeluarkan zakat ya. Jiwa yang mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena Allah itu perintahkan, keluarkan zakat ya dari harta lo. Oke, supaya apa? Supaya nggak ada penyakit pelit. Nah, pelit, supaya nggak ada penyakit pelit. Dan juga ditekan, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar peduli kepada sesama yang membutuhkan terutama ya. Jadi itu diantara hikmah-hikmah dan faidah daripada zakat, supaya kita lebih sering memberi daripada meminta. Kadang kita lebih suka menerima daripada memberi, benar apa? Ya, kalau ada apa menerima suka, tapi kalau memberi susah, benar Pak? Betul. Nah, itu sifat-sifat nafsu, itu sifat-sifat nafsu, pengennya dapetin aja, kalau suruh ngeluarin susah. Oke ya, itu hikmah daripada zakat. Kemudian tentang dalil disyariatkannya zakat ya, dalil disyariatkannya zakat. Apa dalilnya, Pak? Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran banyak banget. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Nah, dan dirikanlah sholat dan juga tunaikan zakat. Itu dalil di dalam Al-Quran. Itu pasti ketika disebutin sholat, di sana pasti disebutin zakat. Nah, satu di sini ibadah badaniyah, yang satu zakat ibadah maliyah. Nah, ibadah dari segi harta. Jadi harta itu punya ibadahnya. Makanya kalau harta nggak
ibadahin, nanti nggak berkah. Nah, berkahnya harta itu karena kita zakati untuk mensucikan kita, harta kita yang lainnya. Kemudian qala ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambillah sebagian sedekah daripada harta mereka agar supaya dapat mensucikan mereka, ya, mensucikan mereka. Wa shalli alaihim, dan doakan mereka. Jadi sedekah di sini artinya adalah zakat. Nah, itu tujuannya dicantumkan di sana, tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka. Nah, jadi tujuan daripada disyariatkan zakat adalah untuk mensucikan jiwa mereka, ya, iya dari rasa pelit, rasa pengen memegang harta, nggak pengen memberi. Nah, itu supaya mensucikan jiwa dan juga mensucikan harta supaya supaya menjadi berkah lagi. Oke. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa'alimhum annallaha ta'ala iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ajarkan mereka. Jadi ada Nabi itu mengutus seorang sahabat pergi ke negeri Yaman, kemudian dikasih tahu sama Rasulullah, ajarkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kepada mereka suatu zakat, ya, zakat yang diambil daripada harta-harta mereka. Kemudian dari harta tersebut, dari zakat itu, ya, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil daripada orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya yang punya harta berlebih itu diambil zakatnya, supaya apa? Wa turaddu ala fuqaraihim, supaya bisa diberikan kepada orang-orang fakir. Rawahul Bukhari nomor 1395. Oke, itu kalau zakatnya zakat mal. Oke, ya. Yang tadi bahwa zakatnya itu diambil daripada orang kaya dan kemudian dikasih ke orang fakir miskin, itu adalah zakat mal. Nah, adapun zakat fitrah yang akan kita bahas itu punya dalil tersendiri yang berbeda daripada ini. Nah, ini adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu adalah dalil secara umum. Oke. Untuk zakat fitrah ada hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata dari Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan zakat fitrah itu sebanyak 1 sok daripada tamr, kurma. Aw sa'an min syair, ataupun daripada gandum. Alal abdi wal hurri, baik untuk seorang hamba ataupun orang yang merdeka. Jadi zakat fitrah ini semua, yang budak mau yang yang merdeka, semuanya zakat fitrah. Wadzakari wal unsa, laki-laki perempuan sama. Wasaghiri wal kabir, yang kecil maupun yang dewasa. Minal muslimin, daripada orang muslim. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah, dan diperintahkan menunaikan zakat fitrah qabla khurujin nas, sebelum orang keluar daripada rumah, ila as-shalah, menuju salat. Salat di sini apa maksudnya? Salat Id. Betul. Oke. Hadis riwayat Bukhari nomor 1503. Ingat ya. Ingat. Oke, jadi yang dikeluarkan berapa? Yang dikeluarkan berapa? Satu sok. Lagi-lagi kita diberikan istilah-istilah jadul. Tapi saya di sini juga akan mengklarifikasi tentang ukuran 1 sok. Ukuran sok. Kalau kemarin saya bilang berapa? 1 soknya berapa? 2000. 1 soknya berapa? 2000.
451 kan. Nah, supaya nanti setengah soalnya jadi 1225. Saya salah. Emang sih satu sok ini ukurannya beda-beda. Ukurannya beda. Ada yang kurang daripada satu kilo, ada 1 kilo lebih, ada. Jadi beda-beda. Tapi yang di sini itu yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Syekh Wahbah Zuhaili almarhum rahimahullah. Jadi satu sok ini sebenarnya berukur 2750, beda di angka 4 ya, beda di angka berapa? 4. Jadi 2751 berapa kilo? 2,7. Itu satu sok ya, itu satu sok. Jadi kalau kemarin kita bahas puasa, kalau fidyah itu kan setengah sok kan, setengah sok dalam satu pendapat. Kalau kita adalah satu mud, berarti kalau 2750 setengah soknya berapa? 1300. Nah, 1325 ya, kurang lebih ya. Berapa? 1325 ya, 1000 benar, 1325. Jadi yang dikeluarkan adalah 1 kilo 3 on ya, 1 kilo 3 on setengah. Nah, 3 on setengah itu untuk fidyahnya. Satu pendapatnya segitu, 1 kilo 3 on setengah. Kemudian berarti kalau 2751 dibagi 4, karena satu so itu 4 mud ya kan. Nah, kita kan 1 mud sama dengan 687,75. Jadi beda. Jadi benar di bawah, masih di bawah 7 on ya, masih di bawah 700 gram ya, 700 gram, belum ada 1 kilo. Jadi fidyahnya segitu. Nah, kalau itu untuk fidyah ya, untuk fidyah ya. Jadi setengah sok dan satu mud. Satu soknya berapa? 2751. Kalau setengahnya berarti 1325. Jadi 1325 dan 687 gram, 75. Itu 1 mud. Oke, sekarang kita bahas tentang zakat fitrah sebanyak 1 sok. Dalam hadis ini so'an min tamrin, 1 sok daripada tamr. Kalau ini kan berdasarkan makanan pokok setiap daerah. Tapi ukurannya sama, tetap 1 sok. 1 soknya adalah 2751 gram, sama dengan 2,75 kilogram. Oke. Nah, itu untuk ukuran jumhur ulama segitu. Nah, Hanafiyah itu enggak segitu. Ada satu pendapat ya, 1 soknya enggak segitu. Makanya tadi bilang ada yang berbeda-beda. Yang Hanafiyah ya, ukurannya sama 1 sok, cuma ukuran bagi mereka itu berbeda. Ukuran 1 soknya mereka itu adalah sebesar 3.800 gram. Ingat ya, berapa? 1 soknya berapa? 3.800 gram. Nah, tadi yang mengatakan satu pendapat itu setengah sok, berarti setengah soknya ini adalah pendapatnya Hanafiyah. Kalau setengah soknya Hanafiyah berarti 3.800 bagi 2. Ini kan 1 sok, setengahan fidyahnya. Berarti berapa fidyahnya? 1,9. Berarti 2 kilo kurang. Itu fidyah untuk yang berbuka puasa. Karena 1 soknya ukurannya beda. Nah, 1 soknya ukurannya
beda. Paham Pak sampai sini Pak? Belum. Oke. Jadi satu sok ini ada dua ukuran. Satu 2.751, ada lagi yang 3.800. Kita itu yang 2.751. Nah, yang Hanafiyah itu 3.800 gram atau 3,8 kilo. Itu masih perbedaan pendapat itu. Ada kan Hanafiyah tinggi banget ya kan? Nah, tinggi banget. Nah, kalau kita itu 2.700, berarti kan jauh tuh, ada sekitar 1 kilo ya. Bedanya 1 kilo kurang lebih. Nah, di Basnas, tahu Basnas? Badan Amil Zakat Nasional itu menetapkan sebesar 2,5 kilogram untuk zakat fitrah. Berapa Pak? 2,5 kilogram. Makanya tadi satu sok ini banyak yang ukurannya beda-beda gitu. Kita tapi Basnas itu 2,5 kilogram. Paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita pertanyaannya nanti. Oke. Sekarang tentang hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah itu apa? Jadi zakat fitrah ini diwajibkan pada tahun di mana puasa Ramadan itu diwajibkan. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, di bulan Sya'ban itu puasa Ramadan syariat puasa Ramadan itu diturunkan. Nah, itu setelah itu ya, pas di bulan Ramadan juga syariat zakat fitrah itu turun. Jadi sebelum penunaian diturunkan di bulan puasa. Jadi setelah ditetapkannya puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Nah, setelah itu ada turun kewajiban zakat fitrah sama di tahun kedua Hijriah. Oke. Lalu untuk siapa zakat fitrah ini? Yang pertama, zakat fitrah itu hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Kata siapa? Kata siapa? Sekarang ada nggak orang yang nggak zakat fitrah? Ada orang ya Pak? Ada Pak? Belum ada ya? Zakat fitrah belum zakat fitrah ya? Karena zakat fitrah tadi kan ala sohir wal kabir minal muslimin, laki-laki, perempuan, kecil maupun yang dewasa, semuanya zakat fitrah. Dari hadis yang tadi kita sebutkan, yang kita baca. Jadi hukumnya zakat fitrah adalah hukumnya wajib. Kita mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Ingat, hukumnya wajib untuk setiap orang muslim, berarti laki-laki maupun perempuan, mau kecil maupun besar. Oke. Kemudian ada lagi, belum selesai Pak, dia harus ada ketentuannya yang harus dipenuhi. Selanjutnya adalah zakat fitrah itu akan wajib ketika seseorang itu ada pada bulan Ramadan, hidup, artinya hidup di bulan Ramadan. Jadi kalau pas bulan Ramadan itu belum ada, maka nggak ada zakat fitrah. Misalkan dia seorang bayi lahir habis beduk Syawal, kan nggak menjumpai bulan Ramadan, maka bayi itu nggak dikenakan wajib zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini diwajibkan untuk orang yang menjumpai bulan Ramadan. Kalau di tengah-tengah ada bayi lahir, nah nanti di akhir dia wajib mengeluarkan zakat. Paham Pak? Jadi asalkan dia mendapati bulan Ramadan, dia wajib zakat fitrah. Kalau di maghrib kayak tadi masalahnya, dia baru lahir gitu, seorang bayi lahir setelah beduk maghrib, pas di isya mungkin dia nggak ada.
nggak ada wajibnya. Oke. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir dia nih, perhatikan. Oh, saya nggak ada. Saya gimana ya mau zakat fitrah? Kayaknya nggak mampu. Loh, zakat fitrah nggak mampu. Gimana ceritanya? Di sini ada syarat terakhir, yaitu dia mesti ada kelebihan kebutuhan pokoknya. Harus ada. Ya, untuk malam itu dan hari raya Idul Fitri. Jadi untuk malam itu, malam hari raya dan satu hari besoknya, dia ada ada kebutuhan pokoknya yang sudah ada, lebih daripada itu. Kalau kurang daripada itu, maka dia nggak ada wajib zakat fitrah. Dia harus ada persediaan untuk makan pada malam hari raya dan hari rayanya. Mungkin ada saja nanti Bapak bisa jumpai di tengah masyarakat secara fakta, itu orang-orang yang memang kehidupannya benar-benar nggak bisa dibayangin sama kita. Nah, jadi nggak kita paksain kalau dia untuk membayar zakat fitrah. Jangan langsung kolot. Orang yang nggak bisa kayak gini, dia belum tahu zakat tentang ilmu zakat fitrahnya. Ya, jadi dia ada kelebihan untuk kebutuhan pokoknya. Oke. Kemudian ini tentang hukum tadi udah jelas Pak ya, tentang hukumnya. Dia wajib. Kemudian wajibnya untuk siapa? Untuk setiap orang muslim tentunya ya. Kalau kafir enggak, murtad juga enggak. Oke. Murtad juga enggak. Kemudian tadi hidup menjumpai dengan bulan Ramadan. Ada kelebihan makanan pada hari malam Idul Fitri dan hari raya Idul Fitri. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan, cukup lah ya. Nanti selebihnya buat besok insyaallah. Nanti besok ada tentang waktu zakat fitrah, waktunya kapan, kemudian boleh nggak mengakhirkan zakat fitrah ya. Boleh nggak misalkan kita akhirkan zakat fitrah ini sampai setelah lebaran? Iya kan, kata Bapak nggak boleh, barangkali ada. Kita harus fair ya, memberikan pendapat gitu. Oke. Kemudian besaran yang kita keluarkan tadi berapa? Apakah boleh dengan nilai atau tidak boleh dengan nilai? Kemudian yang terakhir, penerima zakat fitrah itu siapa? Insyaallah kita bahas besok lah. Masih panjang nih pembahasan zakatnya. Insyaallah. Oke, barangkali ada pertanyaan. Kalau mau bertanya yang bersangkutan sama pembahasan yang tadi. Oke, silakan. Pak RW, silakan. Ada biasanya Pak RW. Kalau zakat 2,5 kilogram, kebanyakan rata-rata di Jakarta itu kan pakainya liter ya. Kita ambil yang liter atau pakai yang kilo? Liter kan lebih sedikit daripada kilo. 1 liter nggak nyampe 1 kilo. Jadi yang harusnya pakainya kilo. Itu tinggal disamain aja. Dikiloin berapa liter jadinya? Gitu. Berapa? 3,5 liter kayaknya kalau pakai liter. Nah, pakai liter. Kalau rata-rata pun 3,5 liter. Ya, bedakan antara kilo dengan liter gitu. Jadi satu kilonya ada berapa liter? Terus untuk beras, apakah itu mengambil patokan yang mana nih beras? Karena kan beras tuh ada yang 1.000, 2.000, 3.000. Itu kata dalam hadis, keluarkan yang paling baik untuk kita zakati. Keluarkan yang paling baik, the best yang kita bisa keluarkan. Tapi ditentukanlah. Biasanya kalau di Jakarta kan ada ini yang segini. Ditentukan yang sedang-sedang, yang kira-kira semuanya orang itu mampu.
Nanti di besok itu ada ukuran zakat zakat fitrah dengan nilai yang ditentukan oleh Basnas. Ada. Kalau untuk pembayaran apa sama Ustaz nih antara orang yang nggak punya sama orang yang kaya pengeluaran zakat itu? Misalkan kita kan seorang kaya lah, mampu segalanya punya gitu kan, sama kita ya pengeluaran 2,5 kilo juga. Oh sama ya? Sama, nggak ada beda. Iya, makanya antara kaum duafa, kaum yang sama ya. Ya. Semua ukuran itu sudah ditentukan sebesar 1 sok untuk zakat. Ya, untuk zakat fitrah sebesar berapa? Satu sok. 1 soknya berapa? 2.751. Ada yang 3.800. Basnas berapa? 2,5 2.500 gram. Itu semuanya tanpa terkecuali. Kalau mau ya berarti orang kaya mesti lebih, karena kaya dia. Ya, harusnya. Ya. Nah, artinya Adapun segitu kalau dia lebih ya itu dia masuknya sedekah biasa, bukan zakat wajibnya itu sebesar 2,5. ya maksudnya kalau mereka membayar orang kaya nih ya lebih dari, kadang sering dulu waktu saya jadi panitia ya, dia mengeluarkan sampai 3 karung gitu kan. Iya. Tapi berarti sisanya itu sedekah. Tapi ditanyain dulu, tanyain juga ini zakat untuk siapa aja, kan gitu. Biasanya orang-orang kayak gitu nggak di sini, nggak di kampung, nggak di mana, itu zakatnya dia keluarkan perwakilan untuk mewakili satu keluarga. Satu keluarga ada berapa orang? Nah itu kan bisa dijumlah 2,5 dikali 10 orang, gak jelas. Kasih 1 karung. Nah gitu. tapi kadang-kadang dia berlebih tuh 3 karung, 4 karung. Alhamdulillah kalau berlebih. Jadi kita memberi ke orang fakir miskinnya juga lebih enak lagi, lebih banyak. Tapi yang diwajibkan adalah 2,5, lebihnya adalah sedekah. Makanya kalau kita mau bahas semuanya, nanti di akhir juga ada yang namanya bab sedekah sunnah. Ada sedekah sunnah. Masih banyak. Hanya stay tune terus ya, di pembahasan zakat. Oke, ada lagi pertanyaan? Terus yang meniatkan menyerahkan ke panitia itu rumah tangga atau ibu atau anaknya atau sendiri gimana? Yang apa? Menyerahkan ke panitia. yang penting udah diniatin. Dari rumah diniatin. Kan kalau kita mengeluarkan satu ibadah, kan zakat itu ibadah, ya kan? Jadi yang namanya ibadah dan diwajibkan perorangan, maka sejatinya itu yang niat adalah perorangan. Kayak bapak sholat, yang niat bapak atau orang lain. Nah, ketika bapak haji, badal haji, ya, yang niat bapak atau yang dibadalin. Sejatinya kan orang yang melaksanakan kan. Tapi ketika diwakilkan, boleh dibimbing. Yang penting kita diniatkan untuk ini untuk orang anak atau untuk istri, untuk yang lain. Ini ada niat. Boleh ketika di rumah, pas ketika di panitia bisa langsung diserahkan. Tapi nanti panitia juga mesti berdoa. Nanti berdoa. Gitu. Bebas. Mau istri juga nggak apa-apa, kan udah diniatin. Oke, insyaallah ya. Nggak ada lagi? Ya. Kan yang wajib zakat kan orang muslim, laki-laki atau perempuan muslimah. Nah, sekarang dalam satu keluarga dan seorang muslim, dalam pas waktunya zakat, dia hanya mempunyai 2 zakat istilah kata, yaitu orang
ada minimal samanya kan 4 orang. Nah, itu bagaimana, apa zakat itu diputar supaya itu zakat gitu dalam satu keluarga itu pas jatuhnya zakat dia hanya mempunyai 2 zakat doang seumpamanya gitu. Itu bagaimana gitu? 2 zakat gimana sih? Maksudnya begini, maksudnya punya apa? Nah, pengajarnya Mampunya. Oh gitu. Ya, ini mampu. Oke. Ada empat anggota keluarga. Harusnya kan dia di zakat, dikeluarkan zakatnya semuanya, mengeluarkan zakatnya semuanya. Ya, cuman ada seandainya pas kebenaran waktunya zakat itu dia hanya mempunyai 2 atau 1 lah. Nah, bagaimana cara supaya tuh dia memang benar mau zakat silakan itu. Nah itu apa dia emang wajib zakat atau emang yang sah di zakat atau zakat ini amalnya diputar dalam arti putar dia berhak ini zakat udah kamu di zakat nah, gitu kan. Nah terus kembalikan ini saya kasih katakan gitu lah keluarga itu. Nah itu gimana, apa dia kan emang benar nggak berhak zakat gitu. Dia ada nggak kelebihan dari apa, kalau ketika dia mengeluarkan zakat ada nggak kelebihan daripada itu? Ya itu dia kan tinggal cuman pas hari zakat itu dia cuman ada 2 zakat atau zakat 2 itu kan. Sedangkan dia itu keluarga yang 4 gitu. Nah, kalau dia pengen zakat istilahnya itu gimana ya? Apa yang 2 itu Ada 4 zakat gitu. enggak Gini nih. 4 orang mana ini? Iya 4 orang yang Intinya mampu yang buat 2 orang. zakatnya cuma 2. Mampunya buat 2 orang. Terus malamnya malamnya dia kan pembagian zakat. Iya. Nah, keluarga itu dapat lagi. Nah, buat dari zakatnya lagi itu dia bayar lagi buat zakat buat anaknya yang belum bayar gitu. Oke. Bagus itu. Bagus. Artinya apa? di masyarakat sudah semua itu orang mampu. Kalau Iya. kita lihat jangan ngelihat ke atas yang mampunya Iya. gitu. Betul. Kan dia seorang muslim yang benar-benar kita ini gitu. Oke. Jadi intinya kayak tadi hasil zakat dizakatin lagi. Nah itu Oke. Tadi termasuk di antara wajib zakat adalah kepemilikan. Nah, kepemilikan. Ketika dia sudah memiliki, maka berarti dia sudah ada, sudah mampu gitu. Entah itu miliknya dikasih habis pembagian ataupun yang lain. Itu juga termasuk daripada trik sebenarnya. Trik. Dan itu masih bisa dikerjakan dan sah zakat fitrahnya. Karena ketika saya zakat nih, kan waktunya nanti kita bahas tentang kita zakat dulu. Dikeluarkan berapa nih? Nggak ada uang lebih gitu. Nggak ada uang lebih. Ya udah kita keluarin aja zakat yang cukupnya berapa? Yang cukupnya berapa? Ada 3 misalkan ya. Ada 3 atau 1. Nah kita kasih. Nah, nanti kalau pas didapat dan hasilnya yang dapatnya itu malah kurang, ya berarti dia untuk yang cukupnya aja. Berarti kan nggak sampai lagi. Misalkan ada 5, dia bisanya 1. Ya, pas nanti pembagian dia dikasih, tapi nggak cukup buat ngezakatin semuanya. Ya, dikasih yang sekiranya dia bisa. Jadi diputar. Ya, bukan diputar tapi sudah jadi miliknya, dia ada gitu. Bahasanya jangan diputar, jangan diputar, dia ada gitu. Itu kan masalah teknis aja, masalah teknis. Orang seperti ini apa itu wajib zakat? Wajib zakat. Nggak mampu. Tapi kan nggak mampu. Tadi memaksakan untuk zakat fitrah. Tadi kan bilang memaksakan pengen zakat fitrah. Sebenarnya kalau kewajiban dia sudah nggak ada kewajiban gitu. Karena apa?
syaratnya zakat fitrah adalah ketika malam itu dan untuk besok itu dia ada kelebihan makanan. Dia kan memaksakan pengen zakat. Nah, kalau ketika itu berarti dia masuknya ya disunahkan, enggak dianjurin gitu. Nggak dianjurin. Karena enggak zakat fitrah enggak kayak yang lain. Kan punya ketentuan juga, zakat juga punya ketentuan. Salah satu kalau zakat itu kayak misalkan ada nisab, ya kan kalau nggak ada nisab kan nggak ada wajib zakat mal di sini ya. Kalau zakat fitrah juga ada seperti itu, syaratnya dia pada malam hari itu dan untuk besok itu ada untuk yang dia makan gitu. Nah kalau misalkan dia paksain untuk zakat fitrah, kemudian nanti malam dan paginya dia ngemis-ngemis, itu nggak boleh. Tapi intinya dia nggak diwajibkan. Iya, nggak diwajibkan. Tadi bahasa pertama kan pengen gitu kan, nah pengen. Banyak yang mungkin kan kita punya satu, kadang kayak itu saudaranya, ya ini saya zakat, saya kasih ke si, ya kan gitu. Nah dia buat zakatnya kan supaya itu dia pengen, jangan kadang gitu ya. Nggak memaksakan, jangan dipaksain gitu. Jadi kalau memang, tapi yang mengetahui kondisi orang itu adalah orang itu sendiri. Jangan kemudian bohong, saya nggak punya apa-apa, sedangkan dia punya uang 50.000, 100.000 kan masih bisa gitu, masih bisa 200.000. Oke ya, itu aja yang bisa kita pelajari untuk pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi ya, insya Allah. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah fi ni'amihi kafi mazidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتخشعنا وتضرعنا وتمدق سرنا يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا في الدين والدنيا والاخره. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.